dalam hati saya memang ada kekecewaan, tidak sesuai dengan yang disampaikan dalam ajaran Kristen. Juga kasihanilah musuhmu, berikan pipi kanan kalau ditampar pipi kiri. Nah, ya itu akhirnya ya secara manusia saya sebenarnya ya kecewa. Allah yang maha besar. Bahasa Arabnya apa, Pak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, syahadat. Iya. Bapak mau syahadat Pak Soni malam ini? Iya, boleh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini datang Pak Soni. Assalamualaikum Pak Soni. Waalaikumsalam. Ya, Pak Soni, saya panggil Pak Soni ya? Nggih. Pak Soni dari Kristen apa Pak? Kristen Pantai Kosta. Pantai Kosta. Nggih. Terus kemudian kalau boleh tahu, Pak Soni pada malam hari ini menghubungi kami dalam rangka untuk apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu dan seterusnya? Dalam rangka ini Ustadz ya, saya ingin mendalami ajaran dalam Muslim. Ya. Okay. Ya, untuk mohon dibantu bimbingannya. Ya. Kalau dalam Muslim itu nanti bagaimana? Ya. Okay. Terus apakah kalau dari Kristen ke Muslim itu kan disebut mu'alaf nih Pak. Ya. Nah itu apa nanti kalau jadi mu'alaf itu mungkin merubah KTP atau ya apa gitu. Mohon izin bertanya, apakah ada keinginan dari Pak Soni walaupun sedikit saja keinginan untuk bersyahadat masuk Islam? Kalau dari ini di luar konteks hari ini mau bersyahadat mau tidak silahkan, kami tidak ada paksaan hari ini bersyahadat, tidak. Maksudnya saya bertanya konteksnya, apakah ada keinginan dari Pak Soni walaupun sedikit saja untuk masuk Islam? Ada Pak. Ada. Oke, baik, clear kalau gitu. Soalnya gini Pak, kalau misalnya dialog tapi ada tembok di antara kita, itu selalu persepsinya selalu mentah gitu. Jadi kita persepsinya berbeda selalu gitu. Tapi kalau sudah ada memang ada ketertarikan gitu kan enak. Jadi kita menjelaskan itu kepada orang yang tertarik untuk belajar kan begitu. Kalau biasanya dialog terus kemudian yang saya ajak dialog itu tidak ada tertarik untuk masuk Islam, itu biasanya ada tembok, karena dia tidak ada tertarik sama sekali. Dia hanya statusnya bertanya tapi tidak tertarik kan begitu. Sama seperti jadi perdebatan. Perdebatan tidak ada ujungnya. Jadi kalau Pak Soni saya bertanya itu untuk mengkonfirmasi saja. Ada walaupun sedikit saja keinginan masuk Islam, ternyata ada, enak sudah kita menjelaskan kepada orang yang memang ada ketertarikan untuk belajar, sehingga di situ tidak ada paksaan ya.
dalam beragama. Baik, Pak Sony ada termotivasi untuk belajar Islam, ada apa sesungguhnya yang terjadi? Ini ya Pak, nah dulu dari pengalaman dulu ya, dulu kan saya pernah merantau ya, waktu sebelum kasus Sampit saya pernah ke Kalimantan. Waktu itu kan saya sakit. Nah, saya pas acara ke Sampit itu saya sebenarnya butuh tempat untuk numpang tidur. Nah, saya tidak pas saya jalan itu kan ada gereja. Saya masuk gereja, di situ ada acara ibadah. Saya masuk acara ibadah itu, ya saya mengikuti alur sesuai dengan ibadahnya. Selesai, habis itu saya ketemu sama Bapak Gembala di situ. Nah, saya bilang, Pak Gembala, saya minta tolong untuk numpang tidur semalam saja di sini, di luar tidak masalah. Saya bilang seperti itu karena kondisi saya sakit. Nah, di situ saya ditolak Karena saya ditanya, kamu di Malang di mana? Saya bilang di Aris Menandar sini waktu dulu. Ada nomor teleponnya? Tidak ada. Dulu kan memang tidak ada telepon, tidak ada. Ternyata dengan kalau dari kita kan biasanya khotbah semua tentang kebaikan ya, menolong satu sama lain. Itu dalam hati saya memang wah, ada kekecewaan, tidak sesuai dengan yang disampaikan dalam ajaran Kristen. Juga kasihalina musuhmu, berikan pipi kanan kalau ditampar pipi kiri. Ya itu akhirnya ya secara manusia saya sebenarnya ya kecewa. Terus habis itu saya jalan, tidak tahu tujuannya kemana. Saya jalan lama itu, terus habis itu ketemu dengan masjid. Nah, di situ saya disambut sama ya mungkin pengurus sama teman-teman ya. Waktu itu ada pengajian, ditanya dari mana, dari Malang. Saya mau numpang tidur. Nah, akhirnya di sana juga sambutannya baik. Posisi tidak punya uang? Ada uang sedikit, itu rencana mau dibuat mudik ke Malang. Kan kondisi sakit, saya tidak mau merepotkan teman-teman gitu Pak. Kan di sana banyak, saya kan tidak mau diam tuh. Saya keliling cari pekerjaan itu juga ditolong sama sesama teman juga dari Muslim. Nah gitu, ternyata yang lebih perhatian, lebih care itu dibilang saudara sepupu ya, kalau kita bilangnya seperti itu. Nah, rasa belas kasihnya itu tidak ada, itu yang saya alami. Akhirnya ya saya dibilangi mau tidur di sini, tidak takut Mas. Saya bilang enggak, tapi kalau malam di sini jangan kaget ya kalau ada jinnya gitu. Itu teman-teman di situ ya saya ya sambut dengan baik lah. Saya juga namanya di perantauan, akhirnya itu ya dikasih makan, ya tidak apa-apa tidur di sini. Ada yang barengi ya sama teman-teman di situ. Saya tidur malam di situ semalam sampai jam 2 gitu, ternyata tidak ada apa-apa. Ya pas teman-teman pas subuh itu pada bangun sholat. Habis itu saya pamitan, saya mau ke mana? Ke pelabuhan, saya mau lanjut cari kerja dulu. Cari kerja. Nggih, soalnya pas waktu itu ketinggalan kapal.
Akhirnya ke pasar-pasar cari kerja, yaitu dari mana? Dari Malang. Ya wis ndak usah nganu, ini tak kasih uang sangu, tak kasih makan. Sebenarnya saya nolak, saya ndak usah wis, saya Siapa mau yang ngasih itu? Teman? Ya kenalan di sana. Iya. Orang Muslim? Iya. Iya ya wis, pokoknya sama-sama bekerja gitu. Ini saya ada sedikit buat sangu Mas gitu. Nah dari situ saya juga, waduh, ternyata ya memang bisa ngomong tapi sulit untuk menjalankan. Sedangkan dari saudara yang Muslim aja menyambut dengan baik gitu. Akhirnya ya wis, dari kekecewaan itu ya wis, terus akhirnya pas bisa pulang ke Malang, karena itu sudah lama sekali, ya wis, akhirnya ya tetap. Tapi akhir-akhir ini saya juga seperti itu Pak Ustadz ya. Saya kan sering lihat-lihat di tayangan itu ya, yang ada apa persepuluhan juga, ada yang bahas tentang persepuluhan. Perpuluhan, ya, ya. Itu ya, lihat yang aduh jemaatnya kayak gini, yang dikasih malah wah serba mewah gitu. Sebenarnya kan ada di firman itu juga, manusia kan kayak Tuhan itu dia datang untuk melayani, tapi faktanya yang sering sekarang ya marah-marahnya itu kan banyak yang melayani malah yang jemaat. Kan rata-rata sekarang seperti itu Pak Ustadz ya. Dari mungkin yang gereja jemaatnya banyak, orang kaya-kaya itu kan pada berebut jadi gembala. Itu kan ya, mungkin ya pada berebut jadi gembala. Ya mungkin karena persepuluhannya besar, jadi kaya kan. Ini maksudnya ya, banyak orang sekarang berusaha jadi gembala supaya bisa mendirikan gereja sendiri-sendiri gitu. Ya mungkin kan kalau dari jemaat-jemaatnya yang diberkati, kalau di Kristen kan seperti itu, nanti kan persepuluhannya lebih gede, lebih besar gitu. Ya tapi yang saya rasakan selama ini saya ya sekedar ibadah tapi rasanya kurang nyaman gitu, gitu ya. Makanya saya kan juga sering merenungkan, rasanya kok jadi kayak hambar gitu. Sedangkan saya sendiri lebih suka suasana yang kusuk, yang hening. Nah itu makanya saya ya saya pengen ini apa, mendapatkan bimbingan ya dari yang saya sampaikan tadi. Pak Sony, ada persoalan khusus yang mau disampaikan? Kok sepertinya ada sesuatu yang ditahan? Kalau misalnya Pak Sony tidak mengungkapkan juga tidak apa-apa, tapi barangkali mau diungkapkan. Iya gitu. Pak. Ada persoalan khusus apa yang kira-kira Pak Sony ditahan, atau tidak perlu diungkapkan juga tidak apa-apa? Kalau di Islam itu kami tidak ada Pak namanya zakat itu untuk kiai. Iya, istilahnya kalau di Islam ya Pak Kiai atau ya Ustadz atau ya itu bukan zakatnya, bukan untuk itu. Iya. Bahkan
untuk orang yang berhak, yang benar, ya, iya. untuk fakir miskin terutama, anak yatim dan seterusnya, untuk orang-orang yang membutuhkan ya, terutama itu didulukan, termasuk untuk perjuangan Islam dan seterusnya, untuk para mu'alaf. Ada namanya 8 asnaf ya, 8 asnaf, dan itu yang berhak mendapatkan zakat. Kayak saya ini apakah ada gaji? Saya tidak ada gaji, Pak. Di Mu'alaf Center Ayasofya ini saya tidak ada gaji. Kalau di Kristen mungkin Ustadz Ipung ini kayak penginjil ya. Ya, tidak ada yang gaji ya. Dan saya tidak ada sepeser pun, saya tidak ada gaji di Ayasofya ini. Karena juga potensi fitnah juga. Pasti banyak orang bertanya, itu Pak Ipung itu berapa gajinya? Pasti banyak orang bertanya begitu. Dan saya menghindari itu, menghindari posisi itu. Yang gaji bukan manusia, yang gaji ya cuma Gusti Alhamdulillah, Gusti Allah langsung yang menggaji, yang ngasih rezeki, yang menggaji saya. Insya Allah untuk keluarga dan seterusnya, Allah Maha Penolong itu. Dari bisnis ya, dari usaha dagang kami adalah alhamdulillah rezeki itu untuk bisa dapur mengepul ya. Kalau di Islam itu bahkan yang lalu ada mu'alaf bersyahadat bersama kami waktu itu. Setelah bersyahadat kan saya ajari sholat dan seterusnya. Nah di masjid itu dia nanya ke saya, Pak, itu yang imam tadi itu gajinya berapa katanya? Besar ya gajinya, kan? Kayak di gereja itu kan pendeta itu dapat gaji besar. Saya bilang, saya ketawa, tidak ada Pak. Kita ini kalau di masjid, ya kan, itu saling dorong-dorongan. Anda jadi imam, Anda gitu. Siapa yang, kalaupun misalnya ada masjid ya, yang di situ ada memplot imam khusus ya untuk sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya, yang jadi imam misalnya sudah diplot, itu pun kalaupun digaji itu gaji sekedarnya biasanya, termasuk marbot namanya itu Pak, itu gajinya seadanya, tidak ada akhirnya marbot apa atau imam di situ dapat zakatnya perpuluhannya itu untuk imamnya tidak ada. Sebenarnya ya tadi juga saya tidak tahu kenapa ingin meneteskan air mata. Sebenarnya susah, 2 hari itu susah nangis. Kita berangkat dari mana dulu Pak? Langsung kita mulai. Kita berangkatnya dari Pak Sony, mau dari Al-Quran atau dari sini? Saya ngikut ya. Oke. Baik, kita mulai dari sini dulu, tidak apa-apa. Soalnya biar kita skemanya biar rapi ya. Kenapa kok saya harus mulai dari sini? Karena kedudukan Pak Sony sekarang adalah sebagai Kristen kan. Dialog di sini beliau bukan untuk bersyahadat ya. Beliau datang ke sini untuk belajar, dan beliau kitab sucinya ini Bible, karena beliau Kristen. Kalaupun saya sodorkan kepada beliau Al-Quran ya, beliau belum tentu percaya, belum tentu paham, belum tentu percaya ya kan, karena bukan kitab sucinya. Nah biasanya itu kan kitab suci Anda. Nah, kalau mau berbicara tentang konteks itu ya sah-sah saja, itu kitab suci Anda, itu bukan kitab suci saya kan begitu. Nah tapi kalau kita berangkat dari sini enak nanti, dan rekam jejaknya, jejak digitalnya itu dari sini Pak. Siapa Yesus itu? Jadi Yesus ini adalah tokoh yang seringkali diributkan oleh banyak agama. Ada Kristen, ada Islam, ada Yahudi ini. 3 ini Pak, agama Abrahamik ini meributkan Yesus ini Pak. Dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Selamanya. Nah, lalu kita untuk mengetahui rekam jejak digital dari Yesus Kristus alaihi wasallam itu dari mana? Dari sini. Enak. Nanti siapa Yesus itu? Ngapain dia? Dia tujuannya apa? Dan dia jadi apa? Dan dia waktu itu ibadahnya seperti apa dan seterusnya. Di sini enak. Oke. Bapak percaya tidak
kalau di Alkitab ini ya mayoritas saudara kita dari Kristen itu jarang mempelajari dan jarang pula yang mengaplikasikan, sehingga seringkali saya sampaikan ini sesuai konteks ya. Konteks apa? Konteks dalam beragama, penggunaan kitab suci untuk beragama ya. Ini begini, ini Alkitab, kalau kita jadikan sebagai panduan kehidupan, caranya gimana? Ini kita jadikan sebagai taruhan nyawa kita di akhirat nanti. Caranya begini, seandainya nanti ternyata Tuhan semesta alam itu menghukumi Bible nanti di akhirat itu kan negeri yang kekal itu kan, kekal abadi kelak masa depan itu. Tuhan semesta alam ternyata menghukumi Bible ini sebagai sesuatu yang salah ternyata, maka orang Islam masuk surga, orang Kristen masuk neraka, ya kan? Ternyata salah kan? Tuhan menghukumi Bible ini ternyata salah, maka orang Islam masuk surga, orang Kristen masuk neraka. Oke. Ternyata di akhirat, kalau misalnya Tuhan semesta alam menghukumi Bible ini ternyata adalah benar, maka orang Islam masuk neraka, orang Kristen masuk surga. Tidak. Mau kitab suci ini benar atau salah di akhirat nanti oleh Tuhan semesta alam dihukumi, orang Islam tetap masuk surga, orang Kristen tetap masuk neraka. Dari mana datanya? Dari sini. Kita buka satu persatu. Contoh Pak. Di Bible ini diajarkan tentang Yesus itu sunat. Yesus itu sunat. Yesus sunat. Iya. Ya. Ada. Orang Islam bersunat, orang Kristen banyak yang tidak bersunat. Sebagian. Iya. Tapi emang banyak yang tidak bersunat, Pak. Iya, bahkan banyak. dilarang. Bahkan dilarang. Siapa yang melarang? Paulus. Padahal Yesus itu sunat, dan hukum bersunat ini di Bible ini adalah wajib. Saya tunjukkan datanya. Satu datanya, Lukas pasal 2 ayat 21. Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ya, Yesus berarti disunat, fix ya, Pak ya. Lalu kenapa Paulus kok melarang sunat, begitu kan? Nah, itu menjadi persoalan. Dalil sunat ada juga di kitab Kejadian pasal 17 ayatnya 9 sampai 14. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Terus setiap laki-laki berarti harus disunat. Clear. Lanjut, Pak. Tadi sampai mana? Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. 13 ya. Orang yang lahir dari rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang
dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Lanjut. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatamnya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi ini adalah besar, perjanjian yang kekal, perjanjian yang agung antara Allah dengan Abraham. Abraham itu disebut sebagai Avenu, bapak para nabi. Abina, Ibrahim, Abina, Avenu. Jadi bapak kami, ya bapak para nabi semua. Jadi semua ini perjanjian yang kekal abadi antara Allah sampai tadi hari kiamat, bahwa semua laki-laki wajib bersunat, baik itu keturunan Nabi Abraham maupun bukan keturunan Nabi Abraham, semua laki-laki wajib bersunat. Dan itu adalah perjanjian yang kekal. Barang siapa yang tidak disunat atau tidak dikerat kulit khatannya, maka dia wajib dilenyapkan, wajib dirajam, Pak, dihukum mati. Bayangkan. Taurat. Ini ya hukum ini tertera di Bible loh, Pak. Kalau misalnya ini misalnya dibatalkan, harusnya ini disobek atau dihapus ya, dibuang ya. Tapi ini masih ada, masih berlaku. Kira-kira Roh Kudus itu pelin-pelan atau tidak? Tidak. Tidak. Harusnya ini perjanjian yang kekal ini orang Kristen semua wajib bersunat, Pak. Harusnya ya. Bahkan perjanjian yang ini ketat sekali. Yang tidak mau bersunat maka wajib dihukum mati. Siapa yang melaksanakan ajaran bersunat ini? Orang Islam atau orang Kristen? Kalau di sini menerangkan ini bukan orang Islam atau orang Kristen. Mungkin kalau zaman dulu apa orang Yahudi. Pertanyaan saya, Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Nah, Ibrahim Abraham. Agamanya apa kira-kira? Yahudi? Apakah Nabi Ibrahim menjalankan ajaran sunat dan Yesus juga menjalankan ajaran sunat karena ia taat ajaran Yahudi? Tidak. Zaman Nabi Ibrahim, Yahudi belum ada. Tidak ada agama berarti. Ya. Iya. Nabi Adam, waktu zaman Nabi Adam ada agama atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Karena manusia datang ya, diciptakan oleh Allah, Nabi Adam, Ibu Hawa beserta keturunannya, waktu itu belum ada agama. Belum ada agama, semuanya itu taat menjalankan perintah ibadah kepada Allah. Iya. Tidak ada namanya, oh kamu Islam kamu Yahudi, kamu Kristen, tidak ada. Semuanya ada. Para nabi ini menyembah kepada satu sesembahan. Iya. Termasuk Yesus Kristus, dia menyembah satu sesembahan. Iya. Nanti saya tunjukkan dalilnya. Nabi Ibrahim waktu itu belum ada Yahudi. Iya. Yahudi itu dulu bukan agama, Pak. Yahudi itu nama suku. Iya. Nama komunitas keluarga. Bani. Ya. Bani. Betul. Ibrahim. Bani. Dia punya anak Ishak. Ya, Ismail sama Ishak. Ya. Nah, Ismail menurunkan anak keturunan sampai Nabi Muhammad, itu keturunan dari Nabi Ismail. Ishak itu punya anak, namanya ada Yakub, ya ada Esau pertama. Ya, anaknya Ishak itu Esau, satunya Yakub atau disebut Israel itu kan. Nah, Yakub ke bawahnya ada 13 anak. Tapi satu anak perempuan, sehingga suku-suku itu diambil dari yang laki-laki. Yang laki-laki ada 12, maka terkenal dengan nama 12 suku Bani Israel kan itu kan. Nah, di situ ada namanya Yehuda, anak keempat, Pak. Yehuda itu kalau di transliterasi, kalau diucapkan, Pak, Yehud asing ya, berarti Yahudi berasal dari kata Yehuda itu. Dia adalah menurunkan suku bangsa raja-raja dia.
Nah, kenapa Yehuda itu kok dijadikan sebagai nama suku dari Bani Israel yang pertama tadi itu, Yahudi tadi itu? Kenapa kok bukan anak pertama? Anak pertama namanya Ruben, Pak. Kenapa kok nama sukunya bukan Ruben gitu kan? Padahal dia anak sulung, anak pertama Ruben. Menurut para rabi-rabi Yahudi, yang menjadi anak sulung, yang diangkat menjadi anak sulung itu adalah Yehuda. Karena Ruben itu secara ketegasan itu kurang tegas. Dia itu kayak pelin-pelan gitu. Iya, sering kali begitu. Iya, tidak, ya, iya begitu. Kalau Yehuda ini anaknya tegas ini. Wah, anaknya pintar, cerdas, tegas. Nah, karena itu dia diangkat menjadi anak sulung. Dalam tradisi Yahudi, anak sulung itu mendapatkan harta warisan 2 kali lipat, dan dia juga mendapatkan keistimewaan yang lain. Nah, begitu. Nah, berarti waktu zaman Nabi Ibrahim sudah ada Yahudi atau belum? Belum. Jadi perjanjian tentang sunat itu berarti bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk semua laki-laki sampai hari kiamat. Tidak peduli Anda Yahudi, Anda Kristen, Anda Muslim, begitu kan? Untuk keturunan Nabi Ibrahim dan bukan keturunannya. Clear? Ada lagi pertanyaan kira-kira? Sudah. Oke, yang menjalankan sunat tadi itu orang Islam atau orang Kristen? Kalau dari mayoritas rata-rata orang Muslim. Orang Muslim. Yeah. Oke. Kalau Kristen sebagian. Oke, baik. Kristen itu ini Pak, apa namanya, untuk beberapa orang yang untuk kesehatan saja. Iya. Tapi betul. Paulus itu menolak sunat loh Pak. Galatia 5 ayat 2. Tapi yang bilang itu Paulus ya, bukan Yesus ya. Pak Sony sudah sunat belum? Sudah. Kapan? Iya. Dulu waktu SD. Waktu SD. Mau SMP. Anak-anak juga sudah. Alhamdulillah. Galatia 5 ayat 2. Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi Paulus itu mengharamkan sunat Pak. Saking dia marahnya kepada orang-orang bersunat. Yang bersunat, dia bilang untuk orang-orang yang bersunat maka Kristus tidak berguna. Bayangkan. Itu kalau permisi Pak. Itu kitab Galatia sudah tahu belum? Kalau Galatia itu nama kota. Iya. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Iya. Jadi Paulus itu menulis surat ditujukan untuk jemaat di Galatia. Sudah tahu belum kalau semua surat-surat Paulus itu adalah surat yang dia juga tidak tahu bahwa surat-suratnya itu akan menjadi kitab suci. Sudah tahu belum Pak Sony? Tidak tahu. Ini Pak, misal Korintus ya. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Nomor 1 Paulus. Dari Paulus, ya kan? Pertanyaan saya, ini firman atau surat? Surat. Iya. Paul ini yang pernyataan ini dari Allah atau dari Yesus atau dari Paulus? Dari Paulus. Ya. Oke. Kita lihat yang Roma Pak. Kitab Roma dulu ya. Kitab Roma yang terkenal ini. Jadi Kitab Roma. Terbuka ini Pak. Ini surat Roma. Ya, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Iya. Dari Paulus. Oke, clear ya. Surat atau firman? Surat. Semua Pak. Semua ini. Semua. Filipi. Oh iya. Ya. Jemaat di Filipi. Iya. Ya, bahkan ini ada yang unik Pak. Ada yang unik. Saya tunjukkan ya. Saya tidak perlu membuka semuanya ya, karena durasi waktu biar tidak kepanjangan. Iya. Ini Tesalonika sama surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ada yang unik Pak. Ini yang unik ini. Surat Paulus yang pertama, dari Paulus. Ini namanya kitab Timotius Pak. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Timotius itu nama kota atau nama orang? Nama orang. Coba dibantu dibacakan Pak. Yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita.
kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya, jadi surat Paulus kepada Timotius itu anaknya yang sah dalam iman, ya. Anakku yang sah katanya. Jadi Paulus itu tidak punya anak, Pak, karena dia tidak menikah. Dia pernah sih jatuh cinta tapi ditolak, ya, patah hati, dan dia tidak pernah menikah. Jadi dia itu punya anak tapi anaknya anak angkat, dia anggap sebagai anak yang sah dalam iman. Itu surat ditujukan untuk anaknya Timotius, lalu menjadi kitab suci. Nah, ada lagi, Pak, yang menarik ini, Pak, namanya ini Titus juga namanya ini sama. Ini nama orang. Nama orang, dan ini adalah anaknya juga ini. Nah, ini dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang ini dan pengharapan akan hidup kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Nah, ini. Jadi Titus itu nama anaknya, anak angkatnya siapa? Paulus. Ini juga sama, Pak. Namanya kitabnya kitab Filemon. Coba Filemon itu siapa kira-kira? Seorang hukuman karena Kristus Yesus dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Jadi Filemon itu teman satu kantor. Satu kantornya Paulus. Itu, Pak. Nah, misal saya satu kantor sama Pak Sony. Saya mengirim surat kepada Pak Sony. Zaman dulu kan belum ada WA atau belum ada SMS. Surat menyurat itu menjadi sebuah tradisi yang sakral zaman dulu. Dulu kalau saya mendapatkan surat kiriman dari Pos Indonesia, Pak, rasanya senang sekali. Pernah merasakan itu? Iya. Nah, dulu pakai perangko ya, Pak. Tempel gitu ya. Sekarang masih usia mau 50. Ada lagi yang curang dulu, Pak. Perangkonya itu perangko yang sudah pernah dipakai, ditempel lagi. Ditempel lagi, dicetak. Iya. Jadi sama Pos Indonesia kalau nggak salah dikasih tanda ombak ya. Iya. Tanda ombak itu kalau nggak salah ini perangko tidak berlaku gitu. Iya. Itu kerjaannya siapa itu orang-orang teman-teman itu. Jadi perangko sudah dipakai itu sama dia disobek terus kemudian ditempel lagi. Baik, Pak Sony, yang pertama tadi khitan ya sudah. Yang kedua sekarang, Yesus itu di dalam Bible ini diajarkan Yesus itu mati. Ketika mati dia dikubur, dikafani pakai kain kafan warna putih. Tidak menggunakan peti mati, tidak menggunakan baju pengantin dan seterusnya. Mirip seperti tradisi penguburan orang Muslim. Kita jadi tahu nih, Yesus itu Muslim atau Kristen dari sini. Dalilnya ada beberapa, tapi saya tunjukkan satu untuk perwakilan. Matius 27 ayat 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Jadi Yusuf namanya Yusuf, bukan Yusuf bapaknya. Iya, Yusuf. Ini Yusuf Arimatea dia. Dia orang kaya, dia orang berduit, dan dia punya kapasitas untuk melobi ini Pontius Pilatus ya. Iya. Dia melobi supaya menurunkan mayat Yesus Kristus itu. Lalu ini di luar konteks apakah Yesus pernah disalib atau tidak. Kita bicara apa yang disampaikan Bible ya. Bible menceritakan bahwa Yesus waktu itu, entah itu Yesus sungguhan atau tidak, ini nanti kita bicarakan. Jadi Yesus itu mayatnya diturunkan, lalu dikafani pakai kain kafan warna putih. Pada ayat yang lain Yesus dikasih kain kafan warna putih, dikasih arum-aruman, rempah-rempah dan seterusnya. Kira-kira yang melaksanakan ajaran ketika orang mati dikubur dikafani menggunakan kain kafan warna putih, tidak menggunakan peti mati, itu Muslim atau Kristen? Muslim. Oke, clear ya? Iya. Sudah. Yang kedua sekarang. Yang ketiga sekarang, Pak. Yang ketiga, Bible ini mengajarkan untuk para wanita
agar berhijab, menutupi kepalanya, berhijab sempurna. Supaya apa? Supaya itu, karena itu kehormatan buat wanita. Iya, betul, Pak. Bahkan hukuman untuk yang tidak berhijab itu hukumannya keras, Pak. Apa hukumannya? Kita lihat di 1 Korintus pasalnya 11 ayatnya 5 sampai 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. 6 ya? Ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Ya. Tetapi bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ya. Jadi setiap wanita tuh wajib menudungi kepalanya, berhijab. Bagi siapa saja yang tidak mau berhijab, tidak mau menudungi kepalanya, maka wajib dibotakin kepalanya. Ya. Itu hukuman untuk yang tidak mau berhijab. Karena itu merupakan kehormatan buat wanita. Kalau tidak mau dibotakin, maka wajib dia menudungi kepalanya. Itu kesempurnaan buat wanita, kehormatan. Kira-kira yang menjalankan ajaran berhijab ini orang Muslim atau orang Kristen? Kalau dari zaman dahulu ya, wanita itu memang berhijab semua. Tapi sekarang kebanyakan kalau yang Kristen cuman biarawati. Kalau pada umumnya orang Muslim, wanita Muslim. Nah, ini padahal tiap perempuan ya, tulisannya tiap semua. Kenapa harus biarawati saja? Kan begitu kan? Iya. Nah, itu pertanyaannya. Mungkin karena dengan majunya teknologi dengan zaman modern sudah hilang. Oke, yang ketiga sudah berhijab. Yang keempat sekarang, di Bible ini diajarkan haram makan babi. Iya. Jelas sudah. Jelas. Tadi waktu datang ke sini, Bapak saya tunjukkan Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8 kan, dibaca tadi ya. Saya sekarang tunjukkan yang lain. Ulangan pasal 14 ayat 8. Juga babi hutan karena memang berkuku belah. Ya. Tetapi tidak memamam biak. Haram itu bagimu. Ya. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Ya. Sudah betul? Ya. Okay. Berarti haram ya. Haram. Makan babi itu haram. Di situ hutan ya, ditambah hutan. Iya. Itu enggak tahu siapa yang nyelipkan kata hutan itu. Di sini yang terbaru babi. Yang terbaru sekarang yang TB2 ini kata hutannya sudah dihapus, Pak. Sudah tidak ada. Babi. Semua babi ya haram kan begitu. Tapi sekarang banyak ternak babi. Iya, itu dia. Padahal babi itu haram sudah jelas ya. Sejak dulu makanan tidak ada itu namanya makanan itu halal semuanya. Nah, di Tomohon itu ada, Pak, namanya pasar beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada ajaran kekristenan maksudnya. Semua boleh dimakan. Nah, saya tidak tahu ini ajarannya siapa kan begitu. Jadi di sana itu jualnya ya ular, babi, apa namanya, kecoa, sate kecoa, tikus got, semua, kucing, Pak. Terus kemudian apapun itu dijual di sana. Kodok apa semua, Pak, boleh dimakan. Jadi apapun yang terbang boleh dimakan kecuali pesawat terbang. Karena jalannya cepat. Nah, apapun yang berenang di lautan, apapun yang menyelam itu boleh dimakan kecuali kapal selam. Karena terlalu keras ya, karena keras. Apapun yang merayap itu boleh dimakan kecuali pipa, Pak. Kecuali pipa. Nah, ini ajarannya siapa? Saya juga tidak tahu. Saya juga tidak ngerti. Nah, siapa yang menjalankan ajaran ini, Pak? Haram makan babi. Orang Muslim atau orang Kristen?
orang Muslim. Orang Muslim. Iya. Clear ya? Clear. Oke. Sekarang di Bible ini diajarkan haram minum minuman keras, haram minum khamr, haram anggur. Dalilnya ada di Imamat pasal 10 ayat 9. Iya. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya janganlah kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Ya, jadi anggur, minuman keras itu haram, dan itu ketetapan yang berlaku selamanya turun-temurun. Iya. Pertanyaannya, di gereja itu jamuan kudus minumnya Minum anggur. Anggur. Oke. Minum anggur sudah ya. Iya. Berhijab sudah. Apalagi yang keenam sekarang. Di Bible ini diajarkan bahwa Yesus itu punya Tuhan, Pak. Dan dia menyembah Tuhannya. Allah. Siapa Tuhannya? Allah. Okay. Dalilnya ada di Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, jadi kira-kira jam 3. Kira-kira itu kata-kata Tuhan atau kata-kata manusia? Kalau di ada kata sini kira-kira. Kalau Tuhan kan kepastian ya, Pak. Okay. Itu kira-kira jam 3 atau jam 3 atau setengah 3 atau jam 4 atau setengah 4? Biasanya setengah 4. Bisa jadi setengah 4 ya. Okay. Bisa jadi jam 4 ya. Kalau subuh tadi. Ya, itu ada kata kira-kira, berarti nggak pasti jam 3 ya. Kira-kira. Nah, kira-kira berarti tidak pasti. Tidak pasti. Berarti ini pernyataan Tuhan atau pernyataan manusia kira-kira itu? Kalau kira-kira ini pernyataan manusia. Pernyataan manusia, oke. Tapi kita di luar konteks itu ya. Kita konteksnya adalah Yesus ini diceritakan di situ kira-kira jam 3. Tapi belum tentu jam 3 berarti ya. Boleh ya, kira-kira setengah 4 lah atau jam 4. Kira-kira jam 3. Atau jam 3 persis, kita nggak tahu ya. Yesus itu dia disalib, Pak, dipaku tangannya. Dia sebenarnya tidak dibunuh, tapi dia disiksa. Itulah yang tadi yang saya sampaikan, bahwa Yesus itu, waduh, jahat itu orang-orang itu. Yesus tidak dibunuh, Pak, tapi dibunuh secara perlahan. Iya. Disiksa, dihabiskan darahnya. Itu tangannya dipaku, kakinya dipaku, diikat dan seterusnya. Dia sudah tidak ada lagi yang bisa menolong. Dia minta tolong pada siapapun, nggak ada yang mampu menolong. Manusia kalau sudah lemes, Pak, sudah lemes, sudah tidak ada yang bisa dijadikan untuk tempat minta tolong ya. Kira-kira minta tolong kepada siapa? Sama kayak manusia kita juga. Iya. Dia pasti sudah minta tolong kepada mentok, sudah minta tolong kepada Tuhan. Itu dia. Itu Yesus, Pak. Berarti Yesus bukan Tuhan dia. Di situ dia minta tolong, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabakhtani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak sadar atau tidak bahwa di Alkitab setebal ini Yesus itu selalu dalam setiap harinya, sepanjang hidupnya diceritakan di sini. Ini menariknya ini. Kita jadi tahu bahwa Yesus itu, Pak, tiap hari kalau dia berinteraksi dengan Tuhannya, dia tidak pernah menyebut Eli. Apa yang dia panggil coba? Allah. Bapa. Karena untuk merasakan betapa dekatnya ia dengan Tuhannya, Bapa. Tapi Bapaknya Yesus ya Bapak kita semua ya. Iya, sama. Dalilnya di Yohanes pasal 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memanggil aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.
Jadi kata Yesus, Bapakku ya Bapakmu, Allahku ya Allahmu. Jadi Bapak ya Bapak kita semua, Allah ya Allah kita semuanya. Clear ya Pak? Nah, Yesus sepanjang karir hidupnya, baik dia lapar, dia kenyang, dia haus, maupun dia tidak haus, dia dalam keadaan sedih, gembira, dalam keadaan suka atau duka dan seterusnya, selalu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Lalu aneh tidak kalau tiba-tiba ada kata-kata Eli satu kali saja di Bible itu. Yesus tiba-tiba jam 3 tadi itu waktu dia disalib ada kata Eli. Aneh tidak? Aneh. Berarti itu Yesus atau bukan itu? Iya. Belum tentu itu Yesus, dan bisa jadi pasti itu bukan Yesus. Aneh Pak. Ya Bapakku, ya Bapakku, ya Bapakku. Sepanjang hidupnya seperti itu, tiba-tiba satu kali saja peristiwa ketika dia disalib, dia panggilnya Eli. Eli tapi di sini tadi ada artinya ya Allahku. Allahku. Tapi ini bahasa aslinya, bahasa aslinya itu Eli lama sabakhtani, atau bahasa aslinya lagi yang lebih asli konon Eli lama azabtani, ya diartikan ke Indonesia Allahku, ya kan? Tapi kalau Yesus dalam sepanjang hidupnya dia memanggil Tuhannya dengan sebutan Ab, ya Abba. Eli tidak jauh Pak. Eli dengan apa jauh? Ya Ab. Kadang ya Rob satunya Ab. Ya Abba. Abba itu Bapak. Ya Abi, Bapakku. Itu. Jadi Matius pasal 27 ayat 46 itu mengindikasikan bahwa itu sebenarnya bukan Yesus. Begitu. Sebagaimana yang disampaikan di Al-Quran surat An-Nisa ayatnya 157 Pak. Jadi kurang lebih bunyinya begini Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, tidak pernah membunuh Yesus. Mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib adalah orang yang wajahnya diserupakan mirip Yesus. Dan itulah yang dibunuh dan disalib. Coba Bapak baca artinya Pak. Ayat 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Ya. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Versi Al-Quran yang dibunuh bukan Yesus, tapi orang yang wajahnya diserupakan mirip Yesus, itulah yang dibunuh dan disalib. Tadi Matius pasal 27 ayat 46, aneh kan? Ada orang tiba-tiba bilang Eli, kan begitu. Tidak teriak, loh siapa ini? Ini bukan Yesus, kan begitu. Bapak buka di Yohanes pasal 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkanku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu kata Yesus. Yesus itu Tuhannya, namanya Allah. Allah tidak akan meninggalkan Yesus, tidak akan membiarkan Yesus terjadi apa-apa, tidak akan membiarkan Yesus sendiri dan seterusnya. Clear? Iya. Berarti yang Matius pasal 27 ayat 46 tadi, yang bilang kata Eli tadi, Eli, Eli, lama sabakhtani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Bukan Yesus dia, Pak. Ada pertanyaan? Oke. Kira-kira yang menyembah Yesus siapa, Pak? Yang menyembah Yesus umat Kristen. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan ya. Iya. Yesus bahkan menyembah kepada Allah. Yang menyembah Allah siapa, Pak? Orang Muslim. Orang Muslim. Sudah clear. 6. Iya. Sekarang apa lagi? 7. Yesus itu sholat, Pak. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Iya. Saya lupa, tapi itu di mana ayatnya? Yakin tidak kalau Bapak ada ayat-ayatnya Yesus sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Ada, tapi kita tunjukkan ini dulu saja. Iya. Tata cara Yesus sholat. Dari sini dulu. Yesus kalau sholat itu bersujud, Pak. Iya, bersujud. Matius pasalnya 26 ayatnya 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi Yesus jelas ya. Yesus bersujud, dia berdoa. Dalam sujudnya dia berdoa. Dan memang di dalam ajaran Islam salah satu doa yang mudah untuk diijabah itu adalah doa ketika bersujud. Ketika dalam sholat itu juga diperbolehkan untuk berdoa tambahan, dan itu doa yang mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus bersujud lalu dia berdoa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu Yesus, Pak. Oke, kira-kira yang ketika berdoa atau beribadah, ketika sholat, bersujud, umat Islam atau Kristen? Umat Islam. Umat Islam. Clear ya? Nah, clear. Sekarang kita beranjak ke sholat. Saya wakili saja. Yesus itu sholat subuh, Pak. Dalilnya di Markus 1 ayatnya 35. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dari tidurnya, ya. Dan dia pergi berangkat ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ke tempat yang sunyi itu tempat yang nyaman untuk dia berdoa, dia beribadah. Apa itu? Bait Allah, Baitullah. Nah, lalu di tempat yang sunyi itu dia berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, itu malam atau pagi? Pagi, subuh. Dan dia berdoa di situ. Aneh tidak kalau ada Tuhan berdoa? Iya, aneh. Berarti Yesus di sini bukan Tuhan. Clear ya? Nabi, ya. Yesus sholat subuh. Yesus itu rajin sholat tahajud, Pak. Dalilnya ada di Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit, Pak, malam itu. Dan dia sepanjang malam itu, semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman, bayangkan, ada Tuhan semalam-malaman berdoa, Pak. Aneh tidak? Aneh. Dia bukan Tuhan, dia adalah Yesus itu orang yang soleh. Dia sangat soleh, orang baik. Dia tuh nabi atau rasul, dia utusan Allah, orang yang mempunyai pribadi yang baik. Dia bukan Tuhan. Oke, baik, sudah ya. Yesus rajin sholat tahajud. Berikutnya, Pak, di dalam ajaran Bible ini diajarkan tentang tata cara sholat yang benar
sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi dan rasul sejak zaman dulu. Namanya adalah tata cara sholat. Rundown-nya sholat itu diajarkan di sini. Percaya atau tidak, Pak Sony, bahwa di sini ada tata cara aturan sholat yang benar. Versi nabi dan rasul zaman dulu. Kita buktikan bersama. Dalilnya ada di Nehemia pasalnya 8 ayatnya 6. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat karena Ezra berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Berarti Ezra itu yang saya tadi sebutkan Uzair loh, Pak. Uzair. Jadi dia seorang nabi, rasul yang dihormati dalam Yahudi, Islam dan Kristen. Dia dihormati. Dia adalah Rasulullah, dia nabi dia. Nah, Ezra itu berkedudukan sebagai apa, Pak? Di situ berarti sebagai imam. Ya? Khatib, dia membuka kitab, dia berdiri, yang lain duduk. Lanjut, Pak, dibacakan, Pak. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Pada waktu ia masih membuka kitab itu, ya, semua orang bangkit berdiri. Jadi ada namanya persiapan ibadah. Persiapan ibadah itu namanya aqimis sholah atau qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Pernah dengar itu nggak, Pak? Tiba-tiba orang berdiri. Ya, khatibnya ini masih membuka kitab, masih apa persiapan untuk sholat ya. Yang lain sudah berdiri, bangkit. Lanjut, Pak. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin. Lalu Ezra memuji Tuhan dengan sebutan Allah yang Maha Besar. Bahasa Arabnya apa, Pak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ada sesi ketika imam itu. Jadi Ezra jadi imam kan tadi? Terus dia memimpin peribadatan itu, dia menyampaikan takbir begini. Allahu Akbar. Lalu ada sesi di belakang itu bersuara begini, Pak, jemaat. Amin. Itu ada aminnya 2 kali untuk merepresentasikan bahwa di belakang itu ada jemaat yang banyak. Ya, lanjut, Pak. Sambil mengangkat tangan. Ya, jadi setiap kali gerakan itu mengangkat tangan, Pak. Ezra itu begini. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Lanjut. Kemudian mereka berlutut sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut membungkukkan diri begini, namanya rukuk, Pak. Lalu bersujud menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah dengan muka ini sampai ke tanah. Bayangkan, Pak, saking detailnya ini Bible ini mengajarkan seperti itu. Dengan muka sampai ke tanah. Pertanyaan saya, Pak, di atas hamparan bumi yang begitu besar, di bawah kolong langit yang begitu luas ini, agama mana yang mengajarkan kalau ibadah ya seperti itu? Ya, Muslim. Yang sholat seperti itu ya Muslim. Orang Kristen seperti itu tidak. Saya bacakan yang Bible bahasa Inggris ini, Pak. Asli seru ini. Di Bible bahasa Inggris ini, then they bowed down and worship the Lord with their face to the ground. Untuk mereka menempelkan mukanya sampai ke tanah. Di gereja Bapak pernah diajarkan tata cara ibadah sampai bersujud seperti ini? Enggak. Itu ajaran tata cara sholat para nabi dan rasul zaman dulu diikuti oleh Yesus, termasuk Musa juga kalau sholatnya seperti itu. Terus Nabi Muhammad juga itu mata rantai, Pak. Iya. Mata rantai. Bahkan tidak ada di Bible ini, Pak. Ini materi berikutnya ya, langsung saja saya gabungkan. Tidak ada di Bible ini diajarkan, dan tidak ada dalilnya juga bahwa kalau berdoa itu menangkupkan tangan seperti ini. Tidak ada dalilnya. Iya, tidak ada. Tunjukkan nanti berhadiah 500.000, Pak. Dalilnya tidak ada memang. Iya.
Kalau saya bilang hadiahnya 200 juta nanti, nah enak 500.000 aja ya. Kalau berdoa itu menengadahkan tangan. Iya. 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Itu Pak, tata cara berdoa yang benar. Dan Yesus kalau berdoa ya seperti ini. Tidak ada yang ceritanya seperti ini. Iya. Ini ajaran siapa? Saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga tidak tahu. Yang berdoa seperti ini orang Muslim atau orang Kristen? Muslim. Muslim. Oke. Kalau menerima berkat gini. Iya. Oke. Lanjut Pak sekarang. Atau ini sudah ke berapa? 9 atau 10 atau 11? Gini Pak. Yesus itu selalu mengajarkan kepada seluruh umat manusia bahwa kita ini punya Tuhan. Tuhan itu jumlahnya cuma 1. Tapi orang Kristen menganggap Tuhan itu jumlahnya ada 3. Dalilnya ada jelas. Markus 12 ayat 29. Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Jadi artinya begini Pak, bahasa aslinya ya. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Yesus ditanya oleh umat ya, wahai Yesus, hukum terutama itu bagaimana? Hukum ter itu paling ya, utama itu berarti tinggi ya. Hukum paling tinggi itu bagaimana Yesus? Yesus menjawab, hukum terutama itu ialah Shema. Shema itu bahasa Ibrani Pak, satu rumpun dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu dia saudara ya. Shalom. Shalom apa? Artinya salam. Salam. Bahasa Arabnya salam ya. Shema itu isma. Kita jadi tahu sumber Tuhan, sumber ajaran ini satu sebenarnya Pak. Shema artinya isma, atau bahasa Indonesianya di Indonesia simaklah. Simaklah ya orang Israel, atau dengarkanlah ya orang Israel. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Adonai itu artinya Tuhan atau Allah ya. Adonai Elohenu, Allah ilahuna, Allah itu Tuhan kita. Adonai Echad, Allahu Ahad, Allah Tuhan kita. Allah itu jumlahnya 1, kata Yesus. Dengarkanlah orang Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan kita 1. Yesus tidak pernah dia menganggap atau dia bilang begini, dengarkanlah orang Israel, Tuhan kalian itu aku, sembahlah aku. Tidak ada. Dia selalu mengatakan, dengarkanlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu 1. Yesus dan semua para nabi itu sepakat Pak, Tuhan kita Allah dan Tuhan itu 1, Allah itu 1. Nabi Musa itu di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 Pak. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama. Nabi Musa ditanya, wahai Nabi Musa, bagaimana hukum terutama? Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Nabi Muhammad juga ditanya Pak oleh umat, wahai Rasulullah, bagaimana itu Tuhan kita itu? Rasulullah mendapatkan firman dari Allah, ada di surat Al-Ikhlas. Bapak akan ingat seumur hidup pernyataan dari saya ini, dan akan ingat seumur hidup ini, bahwa surat paling ikhlas di dunia itu adalah surat Al-Ikhlas, karena di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Pernah dengar nggak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ikhlasnya nggak? Tidak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat paling ikhlas di dunia itu surat Al-Ikhlas Pak. Tidak ada kata ikhlasnya. Ini. Katakanlah Muhammad, Ya. dialah Allah yang Maha Esa. Iya, sama. Qul huwallahu ahad. Yesus sama, Allahu ahad ya.
Musa sama Allahu Ahad. Nabi Muhammad juga sama, satu kata Pak, Allahu Ahad. Allah yang Maha Esa. Kalau Allahu Ahad itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh. Bahasa Arab sama bahasa Ibrani, Hampir bahasa yang digunakan oleh Yesus itu istilahnya satu rumpun, dia satu saudara. Seperti Malaysia dengan Indonesia. Iya. Seperti bahasa Jawa dan bahasa Madura, ya. Hampir sama. Hampir sama. Kalau menyebut kata selamat malam, selamat malam, ya. Kalau bahasa Arabnya itu Lailatuka Sa'id atau Lailatuka Sa'idah, begitu kan? Selamat malam. Kalau bahasa Ibraninya Lailatuf, sama kan? Bahasa Arab sama bahasa Ibrani, Laila sama, Lailun, malam ya sama. Ahad, Adonai Elohinu, Adonai Echad, Allahu Ahad. Alaihi salam. Alaihi salam, ya. Yesus Kristus, alafas shalom. Salam alaihim. Shalom alaihim. Assalamualaikum. Kalau kepada Anda, assalamualaikum itu shalom alaika. Shalom alaika. Sama Pak. Karena dia satu rumpun. Jadi kita tahu nih sumber ajaran itu sebenarnya satu. Iya. Sebenarnya kalau gini kan ya jadi semua rukun enak. Iya, rukun. Tapi kita jadi tahu sumber yang mana yang benar. Kalau yang kayak Kristen ini pindah ke Muslim jadi mu'alaf, itu kan bagus ya. Mungkin yang Hindu, Buddha apa juga sama jadi mu'alaf. Tapi kalau yang misalkan Hindu, Buddha, Muslim pindah ke Kristen, kafir. Loh, begini, gini. Saya luruskan dulu, biar Bapak dapat ilmu baru. Pulang Bapak dapat ilmu baru dan Bapak akan ingat selamanya ini. Iya. Pernah ada kata shalom, salam itu artinya keselamatan. Itu adalah berkat keselamatan, sama seperti Isa alaihissalam, Yesus alaihi shalom, kepadanya keselamatan. Itu penghormatan Pak. Ya. Salam. Keselamatan ya. Islam itu berasal dari kata salam. Shalom. Kata Islam itu keselamatan, selamat ya. Kalau kita menyebut nama non-Islam berarti Muslim itu adalah orang-orang yang selamat. Ya, berarti non-Muslim orang yang tidak selamat. Coba bandingkan dengan kata-kata kafir. Kafir itu ada di kata Al-Quran Pak. Di Al-Quran ini itu kalimat dari Allah yang indah sebenarnya. Kafir itu dia ada satu rumpun juga. Jadi bahasa Inggris mengambil dari kata bahasa Arab ini. Artinya cover. Cover ini sampul, tutup. Oh, okay. Jadi orang yang kafir itu adalah orang yang masih menutup diri, belum open mind. Okay. Jadi kira-kira, Anda berarti orang kafir. Itu bahasanya halus apa enggak? Masih menutup diri ya. Kalau yang di versi umum itu kan kasar. Itu dia. Ya. Ini framing sebenarnya Pak. Iya, framing ya. Kayak bicara meso-meso itu. Padahal ya. Sama saya juga sama. Saya jarang menggunakan kata kafir Pak, karena sering disalahartikan orang. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman itu, untuk orang-orang non Muslim, untuk orang-orang non Islam, kami menyampaikan sebagai berikut. Begitu non Islam, non Muslim. Karena secara umum di sini sebagai warga negara Indonesia, kata non-Islam atau non-Muslim itu kata-kata yang bagus, yang halus. Iya. Ya. Padahal artinya kacau, Pak. Non-Islam ya, tidak selamat ya. Non-Muslim, orang-orang yang tidak selamat. Sekarang bahasa kerennya itu non-Muslim. Nonis ya, nonis. Gitu kan. Untuk orang-orang nonis itu keren kan ya. Tapi kalau saya bicara begini Pak, wahai orang-orang kafir sekalian, untuk saudara-saudaraku orang-orang kafir, orang menganggap ini, waduh langsung pekat telinga nih Pak.
memang. Makanya saya jarang sekali menggunakan kata-kata kafir. Kalau yang tidak paham artinya memang langsung waduh kesannya. Betul. Terakhir sebelum kita tutup. Yesus itu bersyahadat. Orang Islam juga syahadat seperti syahadatnya Yesus. Namanya syahadatain. Syahadat yang dua. Ada di kitab Yohanes. Pasalnya 17 ayatnya 3. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Kekal itu artinya akhirat, Pak. Iya. Kehidupan akhirat. Bahwa mereka semua umat ini mengenal Engkau, ya Allah, Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku ini Yesus Kristus yang telah Engkau utus, yang telah Allah utus. Berarti bahasa Arabnya begini, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Kemudian datang Rasulullah Muhammad sebagai nabi terakhir, pelanjut risalah dari risalah Yesus Kristus, ya, dan nabi-nabi sebelumnya. Syahadatnya itu sesuai ikut dengan syahadatnya Nabi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Clear. Dan Yesus Kristus di situ mengatakan seperti itu. Yang diutus dengan yang mengutus beda. Presiden dengan utusan presiden sama nggak? Beda. Walaupun pas pampres dengan presiden sama tidak? Tidak. Pas pampres dititipi presiden surat misalnya diberikan untuk kementerian, ya. Memang pas pampres ini utusan presiden, tapi dia hanya membawa risalah. Risalah itu surat. Ya, surat perintah dari presiden untuk disampaikan kepada kementerian-kementerian. Sama, Yesus ini juga dia bukan Allah. Beda di situ kan? Itu ada dua instrumen di situ. Ada Allah, ada Yesus. Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Dua kalimat tadi. Iya. Dan Yesus itu adalah bukan Allah, tapi dia hanya membawa risalah, ajaran risalah Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan di Bible setebal ini, Pak, di Bible setebal ini tidak ada satupun ayat yang Yesus secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus sendiri menyatakan, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau dapat satu saja ayat yang Yesus mengatakan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. 1 triliun kalau dapat, Pak, dari saya. Tapi uangnya dari mana? Lah memang ayatnya tidak ada, sehingga saya berani 1 triliun walaupun uangnya tidak ada juga, kan begitu. Karena memang ayatnya tidak ada, Pak, kan begitu. Nah, demikian barangkali. Silakan kalau ada pertanyaan, Pak. Sudah, Pak Ustadz, sudah paham. Terima kasih. Sama-sama. Ya, untuk sharingnya kita. Saya benar-benar berterima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Ada bimbingan. Terus kalau untuk mengikuti sesuai dengan ajaran atau syariat, ya, gitu. Syaratnya tadi apa, Pak? Syahadat. Iya. Bapak mau syahadat, Pak Sani, malam ini? Iya, boleh. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya sudah, kita syahadat saja malam ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya, Pak. Iya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. An. La ilaha. Illallah.
illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, sahabat. Amin. Kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada malam hari ini merupakan anugerah yang terbesar buat kami, berkat yang besar buat kami, hadiah yang terbesar buat kami, yakni dengan hadirnya Pak Sony yang Kau muliakan pada malam hari ini. Ya Allah, Engkau muliakan dan beliau pulang kepada Islam, beliau pulang, Engkau berikan hidayah untuknya ya Allah, dan ia pada malam hari ini menyatakan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, terima kasih Engkau karuniakan saudara baru untuk kami, keluarga baru untuk kami. Semoga Engkau teguhkan kepadanya keimanan, ketakwaan, keteguhan hati, dan Engkau berikan kepadanya masa depan yang cerah, masa depan yang Engkau berikan berkah selalu, masa depan yang Engkau berikan kebaikan dan pertolongan selalu sepanjang hidupnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau karuniakan kepada beliau kehidupan yang baik, kehidupan yang Kau berkahi, kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Engkau kumpulkan beliau bersama kami ke dalam syurga Engkau ya Allah, bertemu dengan para nabi dan rasul, bertemu dengan orang-orang saleh, bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan orang-orang yang kami cintai semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bangunkan untuk kami rumah di syurga, dan berikanlah kepada kami seandainya ada golongan yang Engkau berikan kepada golongan tersebut tiket untuk bisa masuk surga tanpa melalui syarat apapun atau tanpa melalui jalur hisab, maka masukkanlah kami ke dalam golongan tersebut ya Allah, yang kami bisa masuk surga tanpa melalui jalur hisab apapun, tanpa melalui syarat apapun. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau sayangi kami, Engkau cintai kami selalu ya Allah. Engkau berikan kehidupan kami yang berkah ya Allah. Engkau berikan kepada kami rezeki yang melimpah senantiasa ya Allah, dan Engkau berkahi keluarga kami ya Allah. Engkau ampuni kami senantiasa, Engkau sayangi kami, tolong ya Allah, Engkau sayangi kami selalu ya Allah. Jadikanlah kami semuanya ini sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib, dan Engkau berkahi kami, Engkau berikan undangan kepada kami, undangan yang istimewa untuk bisa beribadah haji ke Masjidil Haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak, tolong jabat tangan lagi dengan saya. Sebutkan nama lengkap. Nama lengkap ya? Laksono Untung Saputro. Oh, namanya Pak Sony? Iya, panggilannya dari kecil. Dari kecil. Oke, baik. Bapak sudah khitan belum? Khitan? Sudah, ya. Umur berapa waktu itu? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Oke, baik. Bapak hari ini sudah menjadi Islam. Dulu suka makan babi kecap? Dulu sekali. Dulu. Tapi ya, sudah kayaknya sudah 5 tahun ini enggak suka. Rica-rica guguk? Suka sekali. Toki-toki? Semua dulu dimakan. Toki-toki doki?
termasuk kucing juga. Oh ya, dulu. Semua wis. Ular. Iya, orang hutan semua, Pak. Orang hutan? Iya. Semua wis, pokoknya dulu semua hal dilakukan yang enggak. Iya. Bapak sekarang hari ini Bapak resmi telah menjadi Islam. Ke depan akan makan babi kecap atau tidak? Tidak ya. Saya sudah kalau sekarang ada aroma gitu saya hindari. Oke. Ya, soalnya kadang kan ada teman-teman di sini ada mie enak mie ini. Saya paham benar kalau itu ada campurannya babi. Itu juga teman-teman Muslim loh. Kadang saya diam dulu, kan mesti haram-haram. Setelah selesai makan, gimana? Wah enak, tapi aku gak suka. Itu ada campurannya babi. Nantilah aku bilang ke yang jual, nanti bisa-bisa marah gegeran. Ngono gak ngomongi. Ya wis, yang penting tahu lek ada aroma babi aku gitu. Baik, nggak bisa dihapusi. Iya, alhamdulillah. Bapak ke depan minum tua atau tidak? Tidak. Oh, tidak ya. Iya, pokoknya semua yang ini bukan doa, ini bukan harapan, tapi ini hanyalah peneguhan. Kalau misalnya ini hanya peneguhan ya. Misalnya Bapak lagi miskin-miskinnya dan bahkan tidak mampu makan, untuk besok saja berhutang, untuk makan saja berhutang. Dan Bapak kemudian tiba-tiba ada saudara keluarga yang ngasih uang 5 miliar kepada Bapak, 5 miliar rupiah, dan menawarkan kepada Bapak untuk kembali ke Kristen, mau apa tidak? Tidak. Alasannya? Karena saya sudah menerima Tuhan yang benar. Iya. 5 miliar loh Pak. 5 miliar. Iya. Tidak masalah 5 miliarnya. Soalnya kita datang tidak bawa apa-apa, kita kembali lagi juga tidak bawa apa-apa. Masya Allah. Ini alasan yang bagus sekali. Bapak cinta Yesus atau tidak? Saya cinta Allah. Iya, cinta Allah, cinta Yesus juga. Iya. Orang Islam ya itu adalah orang yang mencintai Yesus tanpa syarat. Cinta Yesus yang sejati. Iya. Tidak sempurna atau batal iman seorang Muslim kalau ia tidak cinta kepada Yesus. Justru yang tidak cinta Yesus itu orang Kristen dan Katolik. Mereka adalah orang-orang yang mendukung pembunuhan kepada Yesus Kristus alaihissalam, disiksa secara keji, kejam dan biadab. Kami umat Islam adalah yakin bahwa Yesus itu diselamatkan, tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib, tidak pernah disiksa secara keji, kejam dan biadab. Hormati Yesus? Ya, pasti ya, tentu. Pasti. Bapak lebih cinta Yesus yang mati dibunuh atau disalib, atau Yesus yang diselamatkan? Yesus yang diselamatkan. Yesus yang diselamatkan. Baik, agama? Ya, agama Bapak sekarang apa? Agama Muslim. Islam. Muslim ya. Okay. Sama seperti Yesus. Yesus itu Muslim. Tadi kita sudah jelaskan ya. Karena Yesus tidak pernah beragama Kristen. Dan Yesus tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Dulu tidak ada agama Islam, Muslim dan lain-lain, tapi ajarannya seperti di Islam. Baik, alhamdulillah Bapak sudah pintar. Masya Allah, selamat Anda telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Terima kasih, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim
بخامس تيعيم